Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan di dalam mempelajari materi pelajaran kimia khususnya ya. Kali ini saya akan menyampaikan materi berjudul bilangan oksidasi. Ini adalah materi awal untuk masuk ke materi pelajaran redox, karena dengan kita mempelajari bilangan oksidasi ini kita akan mengetahui bagaimana redox itu sendiri ya. Nah, kita mulai dari definisi daripada bilangan oksidasi. Jadi begini, untuk bilangan oksidasi itu adalah sama dengan muatan yang dimiliki oleh atom jika elektron valensinya cenderung tertarik ke atom lain. Dilihat dari sisi bahasa, ini bilangan kan sama dengan angka, ya kan? Jadi sama dengan angka oksidasi atau derajat oksidasi atau tingkat oksidasi. Maka ini disebut sebagai muatan yang dimiliki oleh atom tersebut. Gitu. Ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk bilangan oksidasi itu sendiri, yaitu dengan mempelajari aturan-aturan bilangan oksidasi. Ya, ini aturan yang pertama adalah bahwa bilangan oksidasi unsur bebas itu harganya 0. Ingat, unsur bebas ini harganya 0. Unsur bebas itu bisa dalam keadaan atom ataupun molekul. Jadi contohnya ini Fe, Al, Cu, N2, Cl2, P4 dan seterusnya. Pokoknya yang unsur bebas ini harga biloknya sama dengan 0. Nah, ini ya perlu diingat-ingat. Yang kedua, untuk bilangan oksidasi ion monoatomik ataupun poliatomik itu harga biloknya itu sama dengan muatannya itu sendiri. Nah, di sini contohnya Mg2+, berarti Mg-nya adalah berharga 2. Fe2+, biloknya adalah plus 2. Kemudian OH min. Nah, ini harga OH-nya min 1. Ini nih ya. SO4 harganya min 2. Jadi satu rangkaian ini, satu rangkaian. Ya. Kemudian yang ketiga, jumlah bilangan oksidasi semua atom itu dalam senyawa ini. Jumlah bilangan oksidasi semua atom dalam senyawa ini harganya 0. Jadi misalkan MgSO4, ya ini karena senyawanya netral, ini saya tambah ya, karena ini senyawanya netral, maka jumlah bilangan oksidasinya ini sama dengan 0. Jadi Mg ditambah S ditambah O, ya ini kalau dijumlah biloknya 0. Cu ditambah Cl2 ini juga sama dengan 0. Nah, nanti kita akan mempraktekannya. Bagaimanakah penerapan daripada bilangan oksidasi itu sendiri nanti di slide yang ini ya. Nah, slide yang berikutnya nanti akan saya sampaikan. Kita lanjut dulu. Untuk yang nomor 4, ini dalam senyawa bilangan oksidasi H sama dengan plus 1, kecuali pada hidrida logam. Ini harganya adalah min 1. Contohnya NaH, CaH2 dan seterusnya. Di sini H ini kan berkaitan dengan Na yang satu golongan. Ya, ini satu golongan. Maka dalam satu golongan ini posisinya Na adalah sebagai logam, hanya adalah non logam. Dan seperti biasa aturannya, kalau logam ini berharga positif dan non logam berharga negatif. Jadi yang seharusnya H ini nilainya adalah positif karena dia berikatan dengan Na, maka hanya jadi negatif, Na-nya jadi positif. Jadi gitu ya. Ini yang dimaksud dengan hidrida. Kemudian untuk bilangan unsur oksigen ini harganya adalah min 2. Hampir selalu min 2 karena oksigen ini golongan 6. Namun oksigen ini bisa berharga min 1 jika dia adalah senyawa peroksida. Juga bisa berharga plus 2 jika superoksida. Jadi ini oksigen, hati-hati ini ketika
ketemu dengan senyawa-senyawa seperti ini. Namun yang perlu diingat bahwa secara umum oksigen ini harganya adalah min 2, gitu ya. Nah, contoh ini pada BaO2 bilognya adalah min 1, pada MgO ini harga O-nya adalah min 2. Itu nomor C. Bilog logam golongan 1A, 2A ini selalu berharga positif, yaitu plus 1 dan plus 2. Jadi ini bilog non logam untuk golongan 7A, kemudian 6A ini selalu berharga negatif karena dia non logam. Jadi 7A ini min 1 umumnya, kemudian 6A ini umumnya adalah min 2. Ini karena kita melihat dari harga elektron valensinya dari golongan itu. 7A ini supaya stabil ke 8 kan berarti dia butuh 1, ini min 1. 6A untuk stabil maka dia butuh 2, seperti itu. Yang terakhir ini bilog golongan 3A ini adalah plus 3. Selanjutnya kita akan melihat penerapan daripada aturan bilangan oksidasi itu sendiri. Contoh ini, tentukan bilangan oksidasi dari N ya dalam NO3, dalam NH3, dalam NO2-. Nah, kita akan menghitung berapa bilangan oksidasinya N itu sendiri. Yang pertama adalah pada senyawa NO3. Kita lihat O ini tadi kan keterangannya harganya adalah min 2 ya, oksigen ini harganya tadi min 2. Kita lihat ini. Nah, ini kan oksigen ini harganya min 2. Nah, terus maka harga N itu cara hitungnya seperti ini. N plus min 2 kali 3 sama dengan 0. 0 ini karena NO3 adalah senyawa netral. Maka kalau dijumlah semua harga bilangan oksidasinya sama dengan 0. Kita selesaikan dengan perhitungan matematika biasa. Jadi seperti ini, N min 6 karena ini min 2 kali 3 kan berarti min 6 sama dengan 0, sehingga harga bilangan oksidasi E-nya adalah plus 6. Ini ketemu. Kemudian pada senyawa NH3 ya kita hitung dulu H-nya berapa, adalah plus 1 ya. Diingat-ingat H ini plus 1 kecuali pada hidrida tadi ya. Nah, ini kita hitung seperti biasa. N ditambah plus 1 kali 3 karena hanya mengikat 3 kan. Jadi plus 1 kali 3 sama dengan 0, sehingga harga E-nya N plus 3 sama dengan 0, E-nya adalah min 3. Ini bilognya N-nya pada NH3 itu adalah min 3 gitu ya. Kemudian pada senyawa NO2-, ingat ini beda dengan yang tadi. Kalau ini adalah senyawa ion ya, ini senyawa ion, sehingga kalau dijumlah tadi jumlah bilangan oksidasinya itu tidak sama dengan 0 tapi sama dengan muatannya. Ya, kita lihat dulu untuk O-nya adalah min 2, kemudian kita masukkan. Nah, ini N plus min 2 kali 2 sama dengan min 1. Nah, ini sehingga harga N min 4 sama dengan min 1, E-nya adalah plus 3. Ini bilognya N ketemu plus 3. Bilognya N ketemu sama dengan plus 3, sehingga bisa dilihat bahwa masing-masing bilangan oksidasi nitrogen pada senyawa-senyawa yang berbeda ini harga bilangan oksidasinya juga berbeda. Nah, ini terakhir tentukan bilangan oksidasi dari unsur S dalam senyawa H2SO4 ya. Ini pada senyawa H2SO4 ini kan bilangan oksidasinya O itu min 2 dan H-nya adalah plus 1 gitu ya. Ini jadi kita kenali dulu yang sudah umum ini adalah O dan H. Kita hitung dulu.
Jadi 2 kali bilangan oksidasinya H ditambah bilangan oksidasinya S ditambah 4 kali bilangan oksidasinya O sama dengan 0. Kita masukkan saja ini seperti hitungan matematika biasa, sehingga ketemulah harga S-nya adalah plus 6. Jadi ini ya untuk materi bilangan oksidasi dan penerapannya, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan nanti akan dipraktikkan pada materi-materi redoks selanjutnya. Sekian, ada kurang lebihnya minta maaf. Selalu semangat belajar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.